Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di bagian keempat, di bagian desain sprint, atau yang saya bilang juga ini bagian dari design thinking. Jadi desain sprint sekali lagi adalah eh, hal yang baru dalam design thinking atau model baru dalam desain thinking. Sebenarnya kurang lebih ya. Tapi dalam desain sprint kita bisa membuat waktu yang lebih panjang itu bisa lebih singkat dalam waktu 4 hari. Nah, itu aja sih. Eh, Di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, saya sudah jelaskan tentang bahwa kita perlu melakukan analisa, ide, membuat ide, kemudian bikin prototype, dan bikin tes, kemudian saya bicara tentang readiness dan sebagainya. Nah, ada hal menarik lagi dalam desain sprint, tapi ini lebih dalam lagi di LDG atau Lightning Design Jam untuk desain sprint yang butuh waktu lebih cepat lagi, yaitu 4 jam. Yaitu bagaimana kita bisa memilih mana hal yang kita akan kerjakan lebih dahulu, mana yang kita tunda, mana yang kita tidak kerjakan, dan sebagainya. Ada sebuah grafik sederhana ya, yang diperkenalkan oleh Aji Smart, yaitu grafik tentang impact dan effort. Effort ini berarti usaha, dan ini adalah impact, yang artinya adalah jadi garis vertikal itu adalah impact, dan garis horizontal disebut juga effort. Nah, misalkan kita sudah menghasilkan sebuah ide, maka ide itu kita akan pilih kira-kira effortnya besar, dampaknya besar atau kecil. Di bagian yang warna kuning itu effortnya kecil dan dampaknya besar. Di sebelah kanannya adalah effort gede, effort besar dan dampak besar. Di bagian bawah sebelah kanan effortnya besar, dampaknya kecil. Nah, tentu sebagai seorang desainer atau pembuat kebijakan atau pelaku inovasi, maka kita akan memilih dampak yang besar dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Nah, dengan design thinking atau design sprint atau LDG, Lightning Design Jam, maka kita bisa memilih itu. Ya. Karena semua, jadi ini yang saya paling katakan bahwa ini adalah bagian menarik dari desain sprint, bahwa kita membuat sesuatu yang tidak terukur menjadi terukur. Misalkan beratnya ya, kayaknya kira-kira berat deh, kayaknya kira-kira ini, itu kan sesuatu yang tidak terukur. Tapi dengan LDG atau desain sprint ini semua terukur. Kita bisa memperkirakan, oke, ini berat, oke, tapi ini penting, ini oke, sebelah sini, oke, ini berat tapi ini nggak penting, oke, sebelah sini, dan seterusnya. Kita akan bikin seperti itu, sehingga kebijakan kita lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari lembaga kita, baik eksternal maupun internal, baik orang tua maupun guru, murid, ataupun yayasan dan sebagainya ya. Nah, grafik yang sebelah kanan paling bawah, kanan bawah, itu adalah effortnya besar dan usaha kecil. Effortnya besar dan dampaknya kecil. Ini kita bilang jangan lakukan. Yang di atasnya adalah dampaknya besar, effortnya besar. Lakukan dengan perhitungan tim. Kalau saya bilang gitu ya, bahasa sederhana saya. Oke, ini dilakukan, tapi kita harus mempertimbangkan tim. Jadi ini, tapi yang kuning adalah lakukan sekarang. Effortnya kecil dan dampaknya besar. Nah, tentu kita pilih yang warna kuning. Nah, sehingga warna kuning adalah prioritas pertama yang perlu kita lakukan dalam inovasi yang kita lakukan di sekolah atau organisasi kita. Prioritas kedua mana? Prioritas kedua adalah yang dampaknya besar dan usahanya besar, karena ini butuh tim untuk mengolahnya. Yang ketiga mana? Yang ketiga adalah yang effortnya kecil dan dampaknya kecil, atau dampaknya kecil dan usahanya kecil. Ini yang ketiga yang kita pilih gitu. Atau kita bisa, saya bilang ini gimmick lah, pernak-pernik yang bisa kita pakai, nggak bisa kita pakai, tapi dua pilihan di atas itu yang kita pilih. Nah, yang terakhir adalah bagian sebelah kanan bawah, adalah usahanya besar tapi dampaknya nggak ada, baik bagi
sekolah maupun bagi siswa. Misalkan kalau kita ngomong di sekolah, kalau seperti itu kita gunakan nggak? Nah, ya harusnya nggak kita gunakan gitu. Nah, sekali lagi ini diukur berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran dari kondisi SDM, kondisi keuangan sekolah, kondisi orang tua, kondisi siswa dan sebagainya kalau kita bicara di sekolah. Nah, ketika ini sudah kita bisa pilih, maka kita akan bisa menyatukan ide-ide ini menjadi sebuah prototipe, ya. Dan prototipe ini yang kemudian kita akan tes kepada user, kepada orang tua, kepada guru, kira-kira dengan model seperti ini kalian bisa melakukan apa tidak. Sehingga inovasi atau ide yang kita lakukan itu lebih dekat pada kebutuhan dari pengguna jasa kita. Sekali lagi, penggunanya bukan hanya orang tua dan murid, tapi juga guru. Apakah guru merasa menikmati proses inovasi ini? Apakah guru merasa ini nyaman untuk diri mereka? Sehingga ini yang saya bilang di pertemuan ketiga kemarin, bahwa design thinking atau design sprint adalah sesuatu yang humanis. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan kondisi dari masing-masing user. Tapi disclaimer-nya adalah memang tidak akan semua terpuaskan dengan ini. Pasti ada yang tadi saya bilang 20-30% masih akan ada yang merasa tidak nyaman dengan ini. Tapi itu sebuah proses gitu ya. Yang kita bisa jadikan empathize lagi, kemudian prototype lagi, empathize lagi, ide lagi, prototype lagi dan sebagainya. Sehingga kita menghasilkan sebuah produk yang betul-betul nyaman untuk kondisi sekolah kita atau organisasi kita. Baik, itu dari saya teman-teman tentang design thinking, design sprint di bagian keempat. Mungkin ini bisa jadi bagian terakhir atau ada bagian kelima dan seterusnya, saya belum tahu. Tapi ini adalah bagian yang terakhir untuk hari ini saya bikin. Mudah-mudahan ketika saya punya ide lagi tentang ini, saya akan sampaikan berikutnya tentang design thinking atau design sprint. Intinya adalah tidak rugi kita menggunakan metode ini karena ini sangat bermanfaat untuk segala hal, untuk dalam kita untuk melakukan sebuah inovasi di organisasi kita. Ini juga penting buat siswa ya. Kita ajarkan yang ini aja, yang terakhir ini. Ini penting apa tidak penting, ini usahanya besar atau tidak besar, ini penting buat diri kamu atau tidak dan sebagainya. Ini kan sebuah pekerjaan sederhana yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh siswa dan sebagainya untuk hidup mereka misalkan ya. Atau kepada anak kita juga bisa ajarin ini. Misalkan dia mau beli HP baru. Oke, ini usahanya besar nggak kamu beli HP baru? Oh iya besar, harus kumpulin duit. Penting nggak? HP lama kamu kemana? Gitu. Oh HP kamu bisa dipakai. HP baru misalkan yang RAM yang gede, ini gede. Apa manfaatnya buat kamu? Kalau ternyata tidak terlalu manfaat, tidak ada dampak besar buat dirinya, nggak usah gitu dia beli. Nah itu kita bisa ajarin mereka menggunakan ini gitu. Jadi bukan hanya untuk organisasi kita, tapi buat sekolah, buat siswa, buat anak-anak kita, itu juga keren banget kalau kita bisa kerjakan. Itu dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.